Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Kang Mutan di sini ya. Sekarang Kang Mutan lagi ada di Cacak Beta Sidoarjo. Pasti kalian tahu lah siapa Cacak Beta. Oke, nanti akan kita ulas lagi ya. Jangan di skip. Oke. Dadah. Balik lagi ya sama kita di sini ya, sama Kang Mutan sama Mas Dika ini. Kita lagi ada di kediamannya Mas Dika, lagi ada di galerinya Cacak Beta Sidoarjo. Ini ngeri ngerong Cacak Beta Sidoarjo. Oke, jangan lupa ya, tetap kita sebat dulu ya, biar lebih enak ini ngobrolnya, biar lebih malam, biar lebih mesra ya, harus mesra. Oke Cak, gimana kabarnya Cak? Alhamdulillah baik bos. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesibukan? Masih sama, masih puasa, tidur malam, tidur pagi, puasa, paginya tidur sampai buka. Bolong? Alhamdulillah belum bos. Alhamdulillah. Kalau Mutan jangan ditanyain ya, kalau kamu Mutan jangan ditanyain bolongnya berapa. Oke. Kesibukan lain selain di Cupang? Sampai saat ini sih masih, cuman mungkin fokus sama yang lain selain cupang ya. Jadi kayak soliter, terus kita masih untuk promo-promo yang menunjang ikan cupang itu sendiri. Gitu aja. Hobi selain Cupang? Hobi selain cupang mungkin burung kali ya bos. Burungnya orangnya. Gak perlu kita bahas ya untuk burungnya orangnya. Oke. Kang Mutan tanya sedikit nih buat Cacak nih. Cacak Boleh. Beta Sidoarjo. Aduh, seller yang ditunggu-tunggu sama para buyer ini. Cacak Beta Sidoarjo. Oke, siapa gitu loh yang nggak kenal Cacak Beta Sidoarjo ya kan? Oke. Pertanyaan pertama nih dari Kang Mutan, Cak. Sambil santai ya, Cak. Ya, kita sambil ngerokok di sini kan enak ya sambil ngerokok. Kenapa dinamakan Cacak Beta? Ya. Boleh nggak story sedikit lah? Itu kenapa namanya Cacak Beta ya, buat teman-teman semua, buat saudara-saudara percupangan. Kenapa kok Cacak? Karena Jawa Timur pada umumnya ya, khususnya mungkin Surabaya, Cacak itu kan adalah adik kata dari mas atau kakak gitu ya. Nah, kebetulan sebelum saya di dunia cupang ini, saya bekerja di sebuah perusahaan swasta, dan di situ dari teman-teman semua akhirnya akrab memanggil dengan sebutan Cacak. Meskipun Cacak itu adalah sudah mas sendiri atau kakak sendiri, tapi akhirnya sering disebut dengan Cacak itu. Jadi waktu kita bikin cupang, saking bingungnya mau namain apa, ya udah Cacak Beta aja. Mungkin Lebih simpel gitu. Nah, garis besarnya seperti itulah. Jadi lebih ke sebutan umum di keseharian di Familiar. Betul. Cacak Beta, oke siap. Boleh diceritain sedikit nggak, Cak? Gimana ya? Profil singkatnya Cacak Beta ini gimana? Profil singkatnya Cacak Beta sendiri mungkin karena awal kita dari hobi ya, terus beranjak ke cupang, kita mainnya juga akhirnya dari awal juga multi. Nah, Cacak Beta ini saya kepenginnya juga di Sidoarjo menjadi sebuah ajang berkumpulnya seller-seller percupangan. Jadi kita bisa saling tular menular ilmu di dalam ikan cupang itu sendiri. Itu. Kalau untuk alamat tetap masih di daerah Betro, Sedati, lebih tepatnya Jalan Merpati. Monggo untuk teman-teman yang mau masuk ke sini, mau silaturahmi ke sini, kita buka lebar-lebar pintu galeri Cacak Beta. Termasuk seller senior ini di Sidoarjo ini. Kalau Kang Mutan lihat, Cak ya, dari beberapa seller di Surabaya Sidoarjo memang tidak memungkiri begitu loh. Cacak ini adalah seller gimana ya, seller top lah. Siapa sih yang nggak pingin? Apalagi kalau collab live ya, siapa sih yang nggak pingin collab sama Cacak begitu loh. Sampai Mutan pun itu nggak ada jadwal gitu loh buat Cacak. Aduh. Ya kan ya. Secara nggak langsung kan kita memang, aduh siapa sih yang nggak pingin gitu loh collab sama Cacak, nggak pingin dapat ikan dari Cacak. Wih ngeri gitu loh ikan dari Cacak, Pak. Bisa aja. Kita juga ikannya cakep-cakep loh. Enggak, ya. Cakepan orangnya.
Terus kalau gitu Caca sudah profil singkat dari jenengan Mas Dika. Oh siap, profil lengkap dari saya. Singkat aja ya Mas ya. Singkat-singkat aja. Singkat malah saya bisa masuk ke Sidoarjo, Surabaya itu malah justru tahun 2009. Awalnya saya di Jakarta. Kalau asli Purwokerto, Jawa Tengah. Jadi ngapakers ya. Jadi kalau kita ngomong itu aja kayak kue lah ya. Ya kepripen nyongnya. Aja meneng-meneng baik. Itu ya mungkin. Jadi saya lahir asli Purwokerto, Jawa Tengah, merantau ke Jakarta sampai akhirnya 2009 sampai saat ini juga masih menetap di Sidoarjo. Siap. Berarti panjang ya Cak ya perjalanannya dari Jakarta. Loh, panjang banget Bos, panjang. Terus ke Surabaya. Jakarta juga nggak di Jakarta aja. Sempet di Cikupa Tangerang. Itu sekitar kira cuma 6 bulan sih. Jadi 1,5 tahun, 6 bulan, terus akhirnya 2009 masuk ke sini sampai saat ini. Sampai saat ini juga alhamdulillah masih betah di sini. Masih betah di Sidoarjo. Masih betah. Terus yang memutuskan Caca untuk terjun di dunia cupang apa? Yang memutuskan mungkin awal semuanya itu karena hobi ya, teman-teman semua juga dunia percupangan yang suka cupang. Menurut saya kalau awalnya juga tidak diiringi dari hobi, itu menurut saya jadi kita nggak bisa menikmati gitu. Jadi mungkin awal sudah hobi untuk memelihara hewan-hewan, burung gitu kan. Terus kemudian ada dulu sebelum cupang malah kita main ikan lohan. Sempat juga di lohan. Main-main lohan sama komunitas juga, sempat ada kontes-kontes juga. Akhirnya terus arwana terus waktu itu mungkin waktu mau boomingnya cupang awal. Jadi saya cuma punya peliharaan cupang hanya beberapa ekor. Iseng-iseng saya upload di sebuah media sosial. Kok orang ini tambah lama tambah selalu nyariin, Mas ada lagi nggak? Akhirnya ya itulah kita sepakatin saya sama teman untuk buka galeri cupang yang kita namain sampai sekarang Caca Beta. Itu mungkin Panjang juga Cak ya perjalanannya. Panjang. Ini pasti ada keluh kesahnya ini. Harus dikorek juga ini keluh kesahnya ini. Pasti kan ada naiknya, ada turunnya, ada naik turun harus gitu. Gelombang namanya gelombang. Apa Cak? Kira-kira keluh dan kesahnya di dunia cupang ini apa Cak? Keluh kesahnya dunia cupang mungkin dari awal kalau untuk seller-seller yang mungkin ingin memulai usaha cupang, yang pertama adalah dimana keniatan kita dulu ya. Jadi mulai dari kita turun merintis dari bawah, mulai sudah dikenal sampai akhirnya kita udah bisa jualan setiap hari. Nah itu otomatis tidak semudah dengan yang kita pikirin kan. Tidak instan. Kalau mau yang instan cuma mie instan ya Bos ya. Ya mie Cak. Jadi lapar saya Cak. Jadi itu ya. Cuman untuk keluh kesah otomatis yang pertama dulu karena kita belum bisa breeding dari awal, otomatis kita ngambil dari seller-seller yang udah punya nama gede. Nah, keluh kesahnya adalah dimana kita untuk mengumpulkan modal untuk kita membeli ikan yang nantinya kita bisa jual meskipun labanya sedikit, tapi yang penting orang ini bisa tahu dulu loh Caca Beta. Kita jual ikan juga bukan murahan, tapi yang mahal-mahal. Nah, yang Caca mahal-mahal. Yang awal kita lihat dari awal dulu memang satu kita jaga kualitas Iya tapi top banget. Sesuai harga itu sesuai. Jadi buat kalian ya yang cari ikan cupang yang harganya murah jangan berharap kalian itu dapat ikan bagus begitu loh. Kalau di Caca ini ada harga, ada barang. Betul. Bahan bagus. Karena kita juga dengan kita menghargai ikan berarti kita menghargai petani itu sendiri ya. Mulai dari dia ngerawat, dia breeding, jadi buraya hingga mecah hingga akhirnya bisa mulai dipasarkan. Itu prosesnya kan lama. Kita hargai dari situ Bos. Sampai sekarang breeding ya Cak ya sekarang ya? Kalau untuk breeding masih ada beberapa di farm yang ada di Sedati juga di Manyar. Cuman lebih banyak dari dulu dari awal plasma memang. Karena kita fokus waktu awal dulu adalah galeri, bukan farm gitu loh. Jadi tinggal show gitu Cak. Betul. Jadi kita udah siapin ikan-ikan yang memang siap orang beli, siap orang lihat, siap orang suka gitu loh. Tanpa harus menunggu mecah
dari burayak sampai akhirnya benar-benar sudah benar-benar pure untuk dilihat enak, itu kita sudah sediain semua dari sini. Enak, jadi langsung panas lah, langsung bisa dijual gitu, langsung siap saji lah Cak ya. Biasanya kan gitu ya. Untuk Tapi sekarang masih sekarang sampai sekarang masih, cuman memang masih untuk di farm sendiri kita masih nahan ya. Kalau untuk waktu-waktu ini kan belum memungkinkan untuk kita keluarkan. Gitu. memang harus Cak itu Cak. Iya. Strategi, salah satu strategi penjualan. Betul, strateginya adalah itu. Jadi kita siap simpan-simpan ikan yang memang menurut kita itu bakalan nantinya booming, bakalan nantinya bisa menjadi tambahan sedikit untuk galeri itu sendiri. Itu, Bos. Ya bagus, saya kenal Caca ini memang strategi marketingnya jos. Sangat bagus sekali. Saya pun berguru untuk strategi marketing ya. Salah satu dulu Caca tuh pernah cerita yang masalah ini nih, masalah hashtag. Nah, masalah hashtag. Masalah hashtag IG, terus Betul. masalah tahan tuh untuk apa namanya? Jangan follow terlalu banyak. Betul, ya. Jadi kalau awal buka IG terus terang saya mungkin di bulan Mei atau April 2020 ya. Sebelumnya saya hanya merambah di Facebook. Nah, jadi IG itu kita merambah, nyoba di IG. Padahal terus terang dari awal saya belum pernah mainan IG sama sekali. Jadi saya punya Triknya bagus. saya punya Instagram. Bohong ah. Saya punya Instagram, cuman saya tidak pernah untuk istilahnya aktif gitu. Saya lebih aktif di Facebook memang. Nah, kebetulan buka di Instagram, punya temen yang memang dia biasa marketing di dunia maya. Jadi kita mulai belajar dari sana, dikasih tahu seperti apa. Ya karena kita belajar kan otomatis kita coba lakukan. Tapi alhamdulillah ternyata benar dan sampai sekarang pun bisalah untuk memenuhi kebutuhan. Ngeri juga soalnya Caca untuk promosinya di IG ya. Tapi memang tidak kita pungkiri ya, dunia maya itu adalah marketing yang berjalan. Betul. Kita jadi postingnya sekarang bisa lah dilihat beberapa tahun, beberapa bulan sama bayar-bayar kan juga bisa ya Cak ya. Betul. Jadi ya untuk para seller-seller yang mungkin baru memulai, jangan sampai putus asa. Cobain semua yang belum kalian lakukan. Setelah itu kalian review apa yang telah lakukan, apakah mendapat hasil yang maksimal atau belum kita inginkan. Tapi jangan sampai menyerah. Udah itu aja sih paling. Kalau omset jangan ditanya ya Caca ya. Kalau omsetnya sekali live itu bisa jujut, bisa jujut gitu. Amin. Enggak, Cak, memang begitu Cak. Kalah mutannya masih ratus tus gitu. Caca ini udah jujut begitu. Ngeri banget. Bisa aja. Terus kalau untuk ini Cak, untuk ikan cupang jenisnya ya, yang paling Mas Dika seneng itu apa? Nah, mungkin yang paling saya suka, mungkin karena dari awal kita mainnya multi ya, plakat multicolor. Jadi sampai sekarang pun nggak ada disuruh untuk beralih ke yang lain, mungkin hanya sebatas komplit, hanya untuk mengkomplitkan. Tapi kalau untuk yang tetap di hati ya tetap multicolor. Nah, seperti Mutan sendiri kan punya. Iya, saya multi harus multi detail series. Sama. Jadi dari awal sampai sekarang masih lebih suka untuk multicolor. Kenapa Cak? Enak aja dipandang gitu loh. Banyak warna gitu ya. Betul, warnanya mungkin ya kan, warnanya ada yang strong, ada yang soft. Cuman orang yang mungkin dari awal sudah mulai menyukai dengan cupang, otomatis lihat multi lebih wah gimana gitu. Seperti itu. Kayak seakan-akan kayak regenerasi cupang lah ya Cak ya. Dulu kan cuman Nemo, cuman koi, sekarang juga lagi banyak warna gitu. Banyak betul. Jadi udah benar-benar regenerasi yang tadi bilang, mulai berubah, mulai ada muncul sesuatu yang baru, itu Revolusi ya. betul. Revolusi mental nggak Cak? Gini dong. Jangan. Kita potong. Jangan, ini sudah nggak kampanye loh ya, sudah nggak kampanye ini. Terus untuk ini Cak, sebentar kita ngerokok dulu ya. Betul. Biar lebih fresh ya. YouTube ini disponsori oleh jangan ditutup. Kalau untuk produk ikan cupang yang mau apa namanya titip promo atau itu bisa nanti bisa hubungi Mutan.
Bisa ya. Berarti saya juga bisa ya. Oh bisa. Kita nyelam bareng aja Cak. Enak Cak, enak berbagi. Isap dulu. Ya. Biar itu pikirannya itu loh, biar lebih Ya, cerdas biar gitu loh. lebih plong. Iya, kalau nggak gitu nanti saya bodoh loh. Nggak bantut ya. Profil sudah, terus Oke. suka warna ikan cupang multi sudah. Nah. Sekarang kita ulas lagi yang lebih dalam ini, Waduh. lebih dalam. Masuk yang dalam-dalam berarti. Masuk yang dalam-dalam, biasanya yang dalam-dalam itu enak. Perlu dibuka, perlu. Oh, jangan nanti kena bandit, kena bandit ini, kena bandit apa namanya YouTube nanti. Untuk ini ya, untuk perkembangan ikan cupang nih dari kemarin-kemarin sampai untuk saat ini. Ya, untuk perkembangan cupang itu sendiri menurut saya masih sih ya. Karena di mana sebuah hobi, apalagi dalam kategori hewan, di saat dia masih rame untuk kontes, berarti kan harusnya masih rame peminat. Gitu aja sih. Kalau kata orang, sekarang sepi, sekarang penjualan ini mungkin karena mungkin dalam waktu dekat ini kita masih mikirin lebaran. Nah, itu mungkin dipending. Bukan sepi, hanya sekedar dipending. Makanya untuk teman-teman semua juga satu lagi, jangan sampai menyerah, tetap bertahan, tetap kreativitasnya dipakai. Nggak sampai raknya dijual itu biasanya. Yang teman-teman musiman kan raknya langsung dijual. Wah, itu. Kalau raknya ada yang dijual, boleh langsung hubungin saya. Bisa dijual lagi. Harus mikirnya uang gitu. Iya, betul. Oh, jadi tetap Cak ya kira-kira Tetap ya. di mana itu masih ada kontes, Betul. masih rame ya. Ya, karena kalau kita lihat sendiri Jawa Timur sendiri kontes setiap minggu akhir-akhir ini malah ada ya kan. Meskipun kita di sini lagi proses masa pandemi, masa Covid, tapi masih aja banyak kontes yang diselenggarakan. Jadi masih banyak kontes, otomatis masih banyak peminat. Menurut saya Rame ya. Sama kayak burung Cak ya. Di mana masih ada kontes. masih rame ya. pasti masih. Gantangan masih buka, berarti burung masih rame dong. Untuk harga ikan kontes? Itu teman-teman bisa DM langsung ke saya. Oh, ya, Caca ini ikan kontes yang ngeri-ngeri. Nanti kita bahas. Boleh. Berarti tetap ya, ini tetap stabil ya. Tetap stabil, menurut saya tetap stabil. Yang penting itu tadi lah, jangan terus karena sepi, mungkin kita terus segampang itu mengeluarkan ikan dengan berapapun harganya. Nah, menurut saya itu sayang. Oh, ini apa idealis? Kita harus idealis ya Cak ya. Betul. Jadi jangan karena ini lagi sepi terus mungkin pemasukan kurang, kita seenaknya sendiri ngelepasin ikan cupang meskipun menurut kita grade-nya udah bagus dengan harga-harga yang jauh di bawah. Menurut saya itu malah merugikan diri kita sendiri. Karena di mana seller mengeluarkan selalu seperti sistem yang seperti itu, suatu saat dia mengeluarkan sistem yang ikan cupang ini grade harga segini-gini, seller buyer juga sudah nggak mau otomatis karena terbiasa dengan membeli ikan di tempat orang itu dengan harga-harga yang terjangkau. Iya bener juga sih. Kalau di Mutan sendiri, Jaga image lah ya. kalau di Mutan sendiri sih memang murah ikan. Cuman ada tapinya, Cak, ada tapinya. Ikan-ikan Mutan yang grade com itu selalu Betul, Mutan simpen betul. gitu. Ya berarti kan pinter-pinternya kita untuk menyortir lah ya. Kira-kira mana ikan yang pantas lah kita jual dengan harga segini, mana yang ikan-ikan pantas dengan harga yang di tengah-tengah, atau nanti harga yang di paling atas. Harus punya idealis ya, Cak. Betul. Karena kalau nggak gitu berarti kita nggak punya prinsip dong. Ya biasanya yang banyak itu bocil, Cak. PU itu wis gopo kabeh. Udah diposting kanan kiri udah jualan segini. Nah, Itu yang buat mungkin harga cupang lagi ini ya. Tapi kalau menurut saya ya itu memang harus idealis ya, Cak. Betul. Harus idealis, harus benar-benar prinsip kita dipakai. Jangan sampai kita kendor hanya karena keadaan ya. Ya benar harus teguh Teguh ya, Cak. ya. Teguh padahal hari ini nggak kesini Pak ya. Teguh pakai tos. Caca. Besok kita bikin akun lagi. Dagelan cupang ya. Lomba-lomba gimana Cak kemarin? Untuk kontes masih, alhamdulillah
dari kontes itu juga kita ada pemasukan lah. Juara terus. Karena saya kan buka handling, saya buka handling, otomatis dari orang-orang yang titip itu sudah percaya ke saya juga harus berikan yang terbaik. Jadi handling juga tidak sebatas kita nerima ikan yang besok mau dikonteskan, tapi lebih ke kita nerima tapi kita lihat dulu nih, kalau memang ikan itu berpeluang besar kita masukin, tapi kalau ikan itu mungkin mohon maaf peluangnya sangat kecil, nah kita juga akhirnya sampaikan ke owner ikan itu bahwa tolong yang ini jangan diikutkan dulu. Padahal handling mungkin dengan banyaknya ikan yang nitip ke sini otomatis saya bertambahnya pemasukan. Nah tapi menurut saya kalau kita didasari dari hobi nggak seperti itu mainnya. Bener-bener kita sortir juga, kita bantu mereka, kita sortir, oh ini mungkin nggak masuk, ini masuk gitu. Itu sih. Buka jasa handling nggak? Ya, Buka. Selalu buka di setiap kontes. Jadi teman-teman kalau memang mungkin wilayah Sidoarjo yang memang percaya sama cacak beta, monggo bisa langsung DM atau bisa langsung japri di WhatsApp, bisa tanya-tanya. Insya Allah di mana ada waktu pasti saya jawab. Bahkan ada yang video call juga saya angkat tuh bos. Ada yang sampai video call saya angkat. Cewek. Cowok. Saya kirain cewek. Kalau cewek suka mood. Cak, bagi nomor WA Cak. Itu sih mungkin. Jadi kontes akhir-akhir ini memang masih tetap banyak. Sampai mungkin nanti setelah Lebaran bisa tambah banyak lagi. Karena pandeminya udah agak turun ya Cak sekarang. Iya, mungkin. Jadi ya rame sih memang. Rame. Ya makanya karena kontes semakin kesini makin ramai kan harusnya berarti yang peminat dari ikan cupang sendiri otomatis bertambah. Nah kita manfaatkan dari situ. Gaco? Gaconya ada apa aja Cak? Gaco ada. Kita sementara sampai saat ini masih main di AM multicolor, plakat solid. Jadi masih main di AM plakat sama mungkin Black Series. Sama yang terbaru kemarin ada kelas tambahan ya, ada namanya koi base metalik. Oh ini baru ini Pak, saya barusan dapat info ini. Koi base metalik. Betul. Kategorinya atau untuk ikannya gimana Cak? Nah koi base metalik itu kalau kita lihat bareng, kita bakal baca buku pedoman di ABC ya, ada dua kan koi base. Biasanya dibagi dua, kalau memang eventnya agak begitu gede dia pasti ada koi base non metalik dengan koi base metalik. Metalik dalam arti? Nah, koi base metalik lebih ke galaksi ya. Jadi basic koi tetap dia keluar galaksi, tapi kalau untuk koi base yang non metalik tanpa galaksi. Jadi biasanya seperti yang tanco dua warna, merah sama putih selo itu, atau mungkin warna hitam, daging hitam sama putih selo. Masuk koi ya. Masuk koi base non metalik.